Sewaktu kita sekolah, pasti kita tidak asing dengan nama Isaac Newton. Beliau adalah salah satu orang yang dikenal karena kejeniusannya. Namun, di balik kejeniusan tersebut, siapa sangka kalau Isaac Newton pernah gagal dalam berinvestasi? Bagaimana ceritanya? Mari kita bahas. Istilah ini muncul pada tahun 1720. Saat itu terjadi kegilaan spekulatif pada pasar saham, di mana harga saham dari South Sea Company melonjak tinggi secara tidak wajar, sebelum akhirnya turun lagi dan harganya anjlok. Nah, aku akan coba jelaskan dulu South Sea itu perusahaan seperti apa. South Sea Company adalah perusahaan saham gabungan Britania yang didirikan pada tahun 1711. Terus, bisnisnya apa? Nah, perusahaan ini tuh bertujuan dan memiliki tugas untuk mengelola utang nasional Britania yang telah melonjak akibat Perang Suksesi Spanyol. Buat yang nggak tahu, Perang Suksesi Spanyol sendiri merupakan salah satu konflik besar di Eropa. Perang ini terjadi di tahun 1701 dan 1714 akibat dari kekosongan tahta di Spanyol. Jadi saat itu Raja Charles II dari Spanyol meninggal. Tapi si Raja Charles ini nggak memiliki keturunan. Maka dari itu terjadilah kekosongan tahta dan menimbulkan pertanyaan, siapa yang akan menjadi penerus tahta Spanyol? Oleh sebab itu terjadilah konflik dan perang saat itu di Eropa dalam rangka memperebutkan kekuasaan. Oke, kita balik lagi ke South Sea Company. Perusahaan ini juga diberi kesempatan monopoli dengan Amerika Selatan, terutama dengan koloni-koloni Spanyol sebagai gantinya atas pengambil alihan sebagian besar utang pemerintah Britania. Lantas, pertanyaannya, apa yang membuat saham ini menjadi begitu populer? Pertama, South Sea Company ini mengeluarkan saham kepada para investor dengan janji keuntungan tinggi. Terus, kenapa orang-orang di sana bisa percaya pada saat itu? Seperti yang aku bahas sebelumnya, bahwa perusahaan ini mengklaim perusahaan tersebut memiliki monopoli perdagangan dengan wilayah Amerika Selatan, terutama dengan koloni-koloni Spanyol di sana. Selain itu, perusahaan ini juga memiliki hak istimewa untuk melakukan perdagangan dengan koloni-koloni tersebut sebagai bagian dari kesepakatan dengan pemerintah Britania Raya. Lalu, Raja George I dari Kerajaan Inggris menjadi gubernur perusahaan tersebut pada tahun 1718. Dari situ muncul sentimen positif kepada perusahaan. Alasannya, kehadiran sang raja bisa membuat pembayaran bunga lancar 100%. Setelah melontarkan klaim-klaim seakan-akan perusahaan ini begitu hebat, para pemimpin South Sea Company juga menjanjikan kepada investor bahwa perdagangan dengan Amerika Selatan akan menghasilkan keuntungan besar bagi perusahaan. Jelas hal itu membuat para calon investor tergoda dengan segala jenis klaim, janji manis, dan potensi profit yang begitu menggiurkan. Berita ini tersebar di sepanjang Britania dan menimbulkan spekulasi pasar, serta dorongan pasar yang membuat harga saham South Sea Company naik secara signifikan. Para investor pun berbondong-bondong untuk membeli saham South Sea Company dengan harapan bisa menciptakan profit yang besar. Hal inilah yang akhirnya menciptakan istilah gelembung South Sea Company atau South Sea Company Bubble yang begitu terkenal pada saat itu. Kenyataannya, peluang perdagangan dari South Sea Company ini terbatas, dan kinerja keuangannya tak sehebat seperti yang digembor-gemborkan, bahkan jauh lebih rendah dari yang dijanjikan. Akibatnya, harga saham South Sea Company anjlok. Hal ini tentu saja menyebabkan kerugian besar bagi para investornya, dan menimbulkan kehancuran keuangan yang luas. Gelembung spekulatif meledak, menyebabkan resesi ekonomi yang signifikan dan krisis keuangan di Britania. Coba kita ingat lagi ketika South Sea Company menjanjikan keuntungan yang besar bagi perusahaannya. Para pemimpin dan manajemennya memberikan harapan kepada calon investor dan membuat euforia yang sebenarnya hasilnya belum tahu bakal terrealisasikan atau tidak. Meskipun begitu, banyak orang-orang berbondong-bondong untuk membeli saham South Sea Company, termasuk Isaac Newton. Ketika kebobrokan dan kenyataan mulai terlihat, apa yang dijanjikan tidak seperti kenyataan. Kinerja keuangan tidak secermerlang yang digembor-gemborkan, dan ketidakpastian atas nilai sebenarnya dari saham tersebut mulai terungkap. Para investor mulai kalang kabut, panik, dan menjual saham mereka dalam jumlah yang besar. Harga saham South Sea Company runtuh dengan cepat, menyebabkan kejatuhan pasar dan kerugian finansial bagi banyak orang. Isaac Newton menjadi salah satu investor pada South Sea Company. Pada awalnya, Newton cukup bijak dalam berinvestasi. Newton sempat merasakan kenaikan harga saham South Sea, kemudian menjual saham tersebut. Dikabarkan, Newton mencatatkan keuntungan sebesar 100%. Merasa jumawa lah Newton ini karena bisa mendapatkan keuntungan 100%. Sayangnya, setelah Newton menjual saham tersebut, saham South Sea malah melejit lebih tinggi lagi.
Isaac Newton pun mulai resah, panik, dan mulai ada rasa FOMO, takut ketinggalan dari pesta saham Sourcing Company, tanpa mempertimbangkan valuasi sahamnya yang sudah terlalu tinggi. Akhirnya, karena FOMO tadi, Newton pun nekat membeli saham Sourcing Company pada harga tinggi. Sialnya, waktu Newton membeli kembali saham itu, harganya malah turun. Dipikir Newton, waktu harga turun itu kesempatan buat beli banyak lagi kan? Dibelilah lagi sama si Newton ini saham Sourcing Company dengan jumlah yang banyak, berharap suatu saat nanti harganya bakal naik lagi atau mantul. Namun pada kenyataannya, harga saham Sourcing Company pun runtuh. Bubble saham pecah dan dia kehilangan lebih dari 20.000 pound sterling. Sampai-sampai, Sir Isaac Newton ini melarang siapapun untuk mengucapkan kata Sourcing di hadapan dia. Saking alerginya Newton ini sama saham Sourcing Company. Isaac Newton pun sampai pernah bilang dia bisa menghitung setiap gerakan benda-benda di langit, tapi bukan kegilaan orang-orang di pasar saham. Kita melihat, pada awalnya Newton begitu bijak dalam berinvestasi saham. Namun setelah mendapatkan profit yang lumayan, sifat serakah Newton mulai muncul ketika melihat kenaikan harga saham yang luar biasa dari Sourcing Company. Dari cerita ini, aku akan menyimpulkan 3 pelajaran apa saja yang bisa kita ambil dari cerita Sir Isaac Newton dan kejatuhan saham Sourcing Company. Pertama, waspada jika harga saham sudah naik berlebihan, apalagi didorong oleh spekulasi, bukan dari kinerja perusahaannya. Yang kedua, jangan percaya janji-janji, klaim-klaim sepihak dari pihak manajemen ataupun perusahaan. Harus kita riset lebih dalam lagi, kita kulik lagi, apakah masuk akal apa yang digembur-gemburkan oleh pihak perusahaan tersebut. Ketiga, jauhi sifat serakah. Kalau dirasa profitnya sudah cukup, kita tidak perlu FOMO, apalagi alasan kita membeli suatu saham hanya karena FOMO atau takut ketinggalan. Apa yang aku sampaikan mungkin terlihat mudah, tapi pada prakteknya akan banyak sekali hambatan dan tantangan. Apalagi jika sudah berhubungan dengan psikologi keuangan. Oleh sebab itu, tetap jaga emosi kita, tetap jaga money management kita, tetap jaga kerasionalan kita. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Stay rasional.